Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Magister Psikologi dari Untak Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang Human Capital Management. Jadi, apa itu Human Capital Management? Human Capital Management merupakan pendekatan strategis untuk mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keuntungan. Dalam Human Capital Management, terdapat dua teori yang mendasari berdirinya Human Capital Management. Dua teori tersebut adalah, yang pertama ada Classical Management Theory, dan yang kedua ada Scientific Management Theory. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu, apa itu Classical Management Theory. Pengelolaan sumber daya manusia telah berkembang dari berbagai teori manajemen yang muncul selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu teori utama yang membentuk pengelolaan SDM adalah Classical Management Theory. Dalam konteks pengelolaan SDM, pendekatan Classical Management Theory lebih fokus pada fungsi administratif dan teknis, serta kurang memperhatikan aspek kemanusiaan. Manajer dianggap sebagai otoritas tertinggi dan karyawan dianggap sebagai alat produksi. Dalam pandangan ini, karyawan harus mengikuti instruksi manajer secara ketat dan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh manajemen. Meskipun Classical Management Theory memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan prinsip-prinsip manajemen modern, pendekatan ini memiliki kelemahan dalam mengabaikan kebutuhan dan aspirasi individu karyawan. Oleh karena itu, pada tahun 1930-an dan tahun 1940-an, teori-teori baru seperti Human Relation Theory mulai berkembang yang menekankan pada pentingnya hubungan interpersonal dan kebutuhan manusia dalam organisasi. Human Relation Theory adalah teori manajemen yang dikembangkan pada tahun 1930-an oleh sekelompok peneliti di bawah pimpinan Elton Mayo, seorang sosiolog di Harvard Business School. Teori ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan kebutuhan manusia dalam organisasi. Menurut Human Relation Theory, karyawan tidak hanya dianggap sebagai alat produksi, tetapi sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan aspirasi. Karyawan dianggap sebagai bagian integral dari organisasi dan diperlakukan sebagai partner dalam mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang bahagia dan puas dengan pekerjaan, mereka cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih besar pada kesuksesan organisasi. Elton Mayo melakukan serangkaian eksperimen Hawthorne atau Hawthorne Studies untuk meneliti pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan interpersonal dan faktor psikologis seperti kepuasan kerja, motivasi, dan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan memiliki dampak yang signifikan pada kinerja karyawan. Human Relation Theory mempengaruhi pengembangan manajemen sumber daya manusia modern dan diterapkan dalam berbagai praktik manajemen seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, motivasi karyawan, serta partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan organisasi. Teori ini membantu mengubah pandangan manajemen dari pendekatan yang lebih fokus pada aspek teknis dan administratif menjadi pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada manusia dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya pembahasan mengenai teori kedua, yaitu teori Scientific Management Theory. Scientific Management Theory atau teori manajemen ilmiah adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh Frederick Winslow Taylor, seorang insinyur industri dan manajemen asal Amerika. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasi bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dalam analisis dan pengukuran pekerjaan. Pada saat itu, dunia industri mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi produktivitas masih rendah dan biaya produksi sangat tinggi. Taylor memperhatikan bahwa banyak waktu dan usaha terbuang sia-sia dalam proses produksi, sehingga ia menciptakan sistem manajemen ilmiah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Beberapa prinsip dasar dalam scientific management theory adalah analisis kerja, standarisasi proses, pengukuran waktu dan gerakan, serta penggunaan insentif untuk meningkatkan kinerja. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, scientific management theory menekankan pentingnya penempatan karyawan yang tepat, pelatihan karyawan untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam pekerjaan, serta penggunaan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi karyawan. Meskipun scientific management theory telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasi bisnis, namun teori ini juga dianggap memiliki kelemahan, seperti fokus yang terlalu kuat pada aspek teknis dari pengelolaan sumber daya manusia dan kurangnya perhatian pada aspek sosial dan psikologis dari karyawan. Setelah kita mengetahui definisi dan dasar teori dari Human Capital Management, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa perbedaan Human Resource Management dan Human Capital Management? Human Resource Management HRM dan Human Capital Management HCM adalah dua pendekatan yang berbeda dalam manajemen sumber daya manusia. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengelola sumber daya manusia organisasi, namun pendekatan dan fokus mereka berbeda. Human Resource Management lebih menekankan pada manajemen administratif seperti administrasi gaji, manajemen kinerja, dan pengembangan karyawan. Human Resource Management cenderung lebih fokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam aspek operasional dan administratif. Sementara itu, Human Capital Management lebih menekankan pada pengelolaan karyawan sebagai aset yang bernilai dan berharga bagi organisasi. Human Capital Management melihat karyawan sebagai modal manusia yang dapat memberikan kontribusi strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Fokus Human Capital Management adalah pada pengembangan serta memanfaatkan keterampilan dan potensi karyawan secara maksimal. Sebagai contoh, Human Resource Management dapat memfokuskan pada proses perekrutan dan seleksi untuk memastikan organisasi memiliki staf yang cukup untuk mengoperasikan bisnis dengan efisien. Sedangkan Human Capital Management lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan keterampilan karyawan agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal dan mencapai tujuan bisnis. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan menerapkan pendekatan Human Resource Management dan Human Capital Management secara bersamaan. Sebagai contoh, perusahaan mungkin mengintegrasikan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berfokus pada meningkatkan keterampilan karyawan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dalam operasi organisasi. Setelah kita mengetahui apa saja perbedaan yang ada pada Human Resource Management dan Human Capital Management, maka pada penjelasan berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pandangan Human Capital Management berdasarkan perspektif psikologi. Human Capital Management atau HCM merupakan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang menekankan pada nilai penting karyawan sebagai aset atau modal penting dalam operasi bisnis. Human Capital Management memandang karyawan sebagai sumber daya strategis yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dan oleh karena itu penting untuk memastikan karyawan merasa dihargai, didukung, serta terus berkembang dalam karir mereka. Dalam konteks psikologi, perspektif Human Capital Management menekankan pentingnya psikologi kerja dalam memahami dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan karyawan. Beberapa aspek psikologi kerja yang menjadi fokus dalam Human Capital Management adalah motivasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kesejahteraan psikologis. Human Capital Management juga menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam operasi bisnis. Human Capital Management juga mendorong penggunaan metode penilaian kinerja yang adil dan transparan, sehingga karyawan merasa dihargai dan merasa memiliki tujuan yang jelas dalam karir mereka.
Dalam perspektif Human Capital Management, manajemen sumber daya manusia dianggap sebagai fungsi strategis yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Human Capital Management juga mendorong adopsi teknologi informasi dan analisis data dalam pengelolaan sumber daya manusia, sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif. Dengan menerapkan perspektif Human Capital Management dalam pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung bagi karyawan. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan tentang materi Human Capital Management yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kami agar terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi bermanfaat kepada kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Dadah!